Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang muamalah, ketentuan ekonomi dan sosial dalam Islam. Ini induknya muamalah yang akan kita bahas, yaitu apa? Jual beli atau bai'. Penjual disebut bai', pembeli disebut mushtari, yang barang yang dijual disebut mabi'. Harga untuk membeli itu disebut thaman. Prosesnya namanya akad bai', transaksi jual beli. Mari lebih kita perjelas lagi tentang apa itu jual beli dan bagaimana syarat rukunnya. Apa sih itu jual beli? Kok sering kali dengar? Pengertian jual beli. Pengertian jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Bisa saling menukar barang atau dalam pelajaran ekonomi biasa dikenal dengan barter. Bisa juga menukar barang dengan uang. Bisa juga, itu juga disebut dengan jual beli. Ketika penjual memiliki handphone misalkan, hak milik handphone berada di tangan penjual. Kemudian ketika pembeli sudah berhasil membeli handphone tersebut, maka hak miliknya handphone itu berpindah kepada pembeli. Yang jelas, jual beli ini harus dilaksanakan dengan rela sama rela. Dasar hukum diperbolehkannya muamalah jual beli diambilkan dari salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mengambil laba, mengambil keuntungan dari jual beli itu boleh. Tapi kalau menghutangi orang, kemudian ketika orangnya membayarkan hutangnya dengan mengambil keuntungan, itu tidak boleh. Itulah yang disebut dengan riba, membungakan uang. Riba adalah adat orang jahiliyah. Bagaimana terjadinya jual beli? Tentang proses terjadinya jual beli, kita harus terlebih dahulu memahami rukun-rukun struktur pokok yang ada dalam jual beli. Kita lihat di gambar. Ada dua orang laki-laki, bapak penjual buah dan anak santri. Dalam jual beli ini masuk dalam kategori rukun akidain, dua orang yang berakad, dua orang yang bertransaksi, penjual dan pembeli. Kemudian kita lihat ada buah-buahan di gerobaknya bapak penjual dan juga ada sekantong uang di samping bocah santri. Inilah yang disebut dengan ma'qud alaih, yang diakati, baik barang-barang buahnya yang ada dalam gerobak maupun uang yang dibawa adalah ma'qud alaih, yang diakati, komoditi yang dijual belikan. Lalu ketika bapak penjual buah menyampaikan bahwa harganya buah itu bermacam-macam, misalkan semangka
semangka harganya 50.000. Kemudian si bocah santri bersedia untuk membelinya, mau menerima untuk membelinya dengan harga 50.000. Lalu saling sepakat, saling rela. Itulah yang disebut dengan sighah, ijab dan qabul. Bentuk penyerahan dan juga penerimaan dalam jual beli. Lalu, bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli? Yang pertama, syarat yang harus dipenuhi dalam orang yang berakad, baik penjual maupun pembeli. Keduanya haruslah orang yang mukhtar, berinisiatif sendiri untuk melakukan proses penjualan maupun pembelian. Tidak boleh ada paksaan, harus rela. Berikutnya, orang yang penjual ataupun orang yang sebagai pembeli juga harus bukan mahjur alaih, bukan orang yang terhalang untuk melakukan alokasi dana, untuk menggunakan harta bendanya. Yang tidak sah misalkan orang gila atau orang yang sudah kritis mau meninggal dunia, itu mahjur alaih. Berikutnya adalah syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul. Penyerahan barang, pernyataan penyerahan barang, dan juga qabul, penerimaan barangnya. Ini harus kita pahami dengan jeli karena memiliki syarat yang cukup banyak. Antara lain, antara ijab dan qabul itu tidak boleh diselingi dengan perkataan-perkataan lain. Tidak boleh. Berikutnya, antara ijab dan qabul tidak ada jeda waktu yang terlalu lama. Tidak boleh ada jeda yang lama. Kemudian, antara ijab dan qabul ada kesesuaian makna. Maksudnya, ketika ijabnya, penyerahan barangnya dihargai dengan harga 20.000, maka penerimaannya juga dengan 20.000. Seumpama harganya kurang cocok, maka ada tawar-menawar sampai harganya cocok, sampai sama-sama sepakat pada satu nominal. Itu yang disebut dengan harus ada kesesuaian makna antara ijab dan juga qabulnya. Kemudian dalam jual beli, ijab qabulnya tidak digantungkan pada suatu syarat tertentu. Misalkan ada orang jual kambing kepada tetangganya. Lalu dia ketika menjual bilang, nanti kalau kambing ini sudah beranak, maka anaknya harus kamu jual kepada saya. Itu termasuk syarat. Tidak boleh dalam jual beli ada syarat yang seperti itu. Berikutnya adalah tidak ada pembatasan waktu. Saya menjual handphone ini kepada kamu selama 5 bulan. Tidak boleh. Kemudian ucapan yang pertama tidak berubah dengan ucapan yang kedua. Misalkan sudah jelas menjual handphone dengan harga 1.500.000. Kemudian itu sudah disepakati, ya saya beli 1.500.000. Kemudian harganya tiba-tiba diubah. Kok nggak jadi 1.500.000, 2 juta. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Yang berikutnya adalah ijab dan qabul diucapkan dengan sampai bisa terdengar, harus jelas. Tidak boleh tidak jelas dalam pendengarannya. Lalu tentang syarat barang yang diperjualbelikan atau ma'qud alaih. Syarat ma'qud alaih ini berlaku pada barang yang ditukarkan baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. Begitu juga untuk uang. Misalkan menggunakan uang ada harga, maka itu juga termasuk ma'qud alaih. Syarat-syaratnya antara lain yang pertama lil akid wilayah.
bagi orang yang bertransaksi memiliki kekuasaan terhadap barang tersebut. Misalkan memang miliknya sendiri atau orang yang bertransaksi menjadi wakil untuk menguasai harta tersebut, sehingga bisa untuk mengalokasikan harta tersebut dalam proses jual beli. Kemudian maklum atau bisa diketahui, bukan tidak jelas, bukan. Namun ada sedikit pengecualian dalam jual beli akad salam, meskipun barangnya masih belum nampak, tapi ada spesifikasi. Spesifikasi pembeli menyebutkan ciri-ciri barang yang disalam atau dipesan. Itu juga boleh. Masih kategori maklum diketahui. Berikutnya muntafa' bih atau bisa bermanfaat. Contoh, ketika beras itu banyaknya 1 kg, ini muntafa' bih, bisa bermanfaat untuk dikonsumsi. Tapi kalau beras cuma 2 butir, maka tidak ada nilai muntafa' bih, 2 butir. Berikutnya, makdur ala taslim, bisa untuk diserah terimakan. Ketika orang menjual burung dalam sangkar, maka itu sah, karena burung dalam sangkar bisa diserah terimakan. Namun ketika orang bilang saya menjual burung yang ada di angkasa, itu tidak boleh, karena tidak bisa makdur ala taslim, tidak bisa diserah terimakan. Yang terakhir adalah harus tohir, harus suci barangnya, harus suci. Maka ketika di beberapa wilayah ada jual beli kotoran kambing misalkan, itu tidak boleh dimasukkan dalam bab jual beli. Namun nanti dimasukkan ke dalam bab nakluliyat atau pindah kekuasaan. Yang mana penjelasannya tentunya akan cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga